bingung juga. Baru pertama kali ke Cilacap, mau nginep di mana. Lihat Google tadi, udah mau coba hotel ini aja. Siapa tahu enak, seru. Gitu tuh kalau penjelajahan kami. Robinson Journey prinsipnya dua, makan seketemunya, tidur seketemunya. Nah kalau tidur seketemunya itu, ketika kami di kota kayak begini di Cilacap, ya carinya hotel, ya kan? Masa iya camping? Nah ketika ke pelosok, hotel nggak ada, coba motel atau penginapan pokoknya gitu. Kalau nggak ada juga, rumah penduduk yang bisa ditumpangin. Pernah RJ itu kayak begitu, di daerah mana gitu, numpang di rumah penduduk, diterima, tidur di ruang tamu, udah gitu aja lah. Kalau nggak ada rumah penduduk, nggak ada balai desa, kami buka tenda. Di hutan kan, nggak ada rumah orang, jadi buka tenda. Ya itu, makan seketemunya, tidur seketemunya. Sekarang lagi di Cilacap ya, hotel lah. Siapa tahu keren kan? Ada batik. Selamat sore Bapak, bisa dibantu? Iya, ini. Kerajinan di sini terbuat spesial Bapak. Hah? Saya tahu ini spesial. Spesial karena dibuat dari daerah seberang. Oke. Seberang jalan. Ini semua dibuat dari warga binaan Nusa Kambangan Bapak. Jadi ini semua spesial. Nusa Kambangan penjara. Betul Bapak. Hah, serius? Betul serius Bapak. Karena maksudnya orang yang betul, ya, yang di dalam dari warga binaan Nusa Kambangan. Bikin ini. Semuanya. Bikin ini. Betul. Ini. Ada batik, ada kerajinan. Di penjara? Di penjara Bapak. Spesial. Ntar dulu. Sorry ya Mbak, karena kita lagi sambil ngambil ini. Saya petualang keliling Indonesia. Saya petualang keliling Indonesia, berkendara. Ini saya baru dari Pangandaran ke sini, terus karena saya lihat Google aja nih tadi. Nginep di sini itu, gitu. Nah, kami berkendara keliling Indonesia, tayang di Metro TV untuk menunjukkan keindahan alam dan budaya. Baik. Nah, kalau alam, ya alam kita yang indah. Kalau budaya itu di dalamnya itu seni, segala, sampai ke kuliner, itu bagian dari budaya juga. Mbak Salma dari mana, sorry? Dari asli Cilacap, Bapak. Oh, asli orang Cilacap ini? Oh, rumahnya di mana? Ada di Dona. Serius. Enggak. Cilacap kan ada ciri khasnya gitu. Ada. Nah, jadi itu yang kami akan liput dan akan kami tunjukkan kepada penonton bahwa ini loh Indonesia gitu loh. Nah, bagian dari budaya itu adalah ini juga kan, batik ini. Ada batik. Tapi biasanya yang bikin itu, yang kami liput itu adalah industri kayak di desa mana gitu, yang bikin misalnya ibu-ibu di sana gitu. Kalau ini spesial Bapak. Kita ini buatan dari seberang
dari lapas Nusa Kambangan. Gimana cara bikinnya dia? Jadi Spesial. Jadi di sana itu ada kayak studionya gitu atau ada workshopnya gitu? Untuk itu sih kurang paham ya Bapak. Ya oke. Ya. Yang Nanti, paham siapa dong kalau gitu? eh, Tapi Mbak Salma jualin ini. Iya, karena kita kerjasama dengan Nusa Kambangan tersebut. Oke, jadi ada kerjasama, mereka taruh ini. Iya, betul. Terus? Terus mereka distribusikan untuk dijual. Hmm, Nah, bentuknya seperti ini. Ada batik, cantik. ini banyak yang beli nih. Banyak Bapak. Ada Banyak yang- peminatnya. Karena Dan mereka tahu ini yang bikin dari seberang. mereka tahu Bapak. Oh iya? Iya. Maka dari itu spesial. Huh, Iya. Karena oke. untuk pembuatannya kita bisa lihat di sini Bapak. Ada proses desain, pengecapan, persantingan, perwarnaan dan sebagainya. Ini di Langsung dari lapas Bapak. Jadi buat sampai merinding nih gua. barangkali Bapak ingin mengetahui secara langsung bisa kita hubungkan Maksudnya dengan saya disuruh ke sana. Ntar saya di gini. kita temukan dengan Kak Lapasnya boleh? Bisa? Bisa Bapak? Oh iya, ada kerjasama ya. Iya betul. Oke, kalau gitu minta tolong bilangin, ini ada tim Robinson Journey dari Metro TV. Gak apa-apa, bilang gitu aja. Ini ada tim Robinson Journey, mau, kalau saya diizinkan, saya mau ngeliput ini. Baik, bisa Bapak. Tapi, ya pokoknya Ya, ketemu saya dulu hubung- aja, baik, ketemu dulu aja. Baik. Nanti Saya saya- hubungkan dengan Kak Lapasnya langsung ya Bapak ya. Thank you. Baik, Thank you. Bapak. Terima kasih banyak. Ya, saya mau lihat-lihat dulu ya. Mari Bapak, Ya, silakan. makasih, Mari. makasih Mbak. Wah, sahabat ini, wow saya merinding asli. Karena gini, selama ini Robinson Journey ketika mengungkap atau meliput UMKM, ini masuknya UMKM ya, meliput ini di daerah, di pelosok gitu, selalu yang kami angkat itu adalah warga desa yang bersama-sama membuat kerajinan tangan kemudian dijual. Itu banyak di daerah-daerah kita. Dan seumur-umur dari penjelajahan Robinson Journey dari 2015 sampai sekarang 2025 saya baru tahu saudara-saudara kita yang sedang dalam pembinaan bisa membuat karya yang kayak begini. Kan Mbak Salma udah bilang dia akan panggil dari lapasnya gitu, perwakilannya atau siapanya gitu. Nah, udah datang orangnya. Saya penasaran sekali bagaimana ceritanya produk UMKM ini bisa diproduksi dari dalam penjara. Kita ngobrol sama Pak Kalapasnya, Bang. Siap, Izin. selamat malam Bang. Robinson. Salam kenal Iya. dengan Dedi, Kalapas, Bang Dedi. Permisan, Nusa Kambangan. Kalapas Permisan. 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 Salah satu lapas di Pulau Nusa Kambangan yang terdiri dari 12 lapas. Di dalam pulau itu Dalam ada pulau itu 12. ada 12 Salah lapas. satunya Salah satunya lapas Permisan. 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 Ada artinya atau apa itu Nah, permisan? itu dari bahasa Belanda, Vermis dulu. Oh, Jadi gitu. bahasa Belanda. Tapi memang lapasnya dari zaman Belanda. Zaman Belanda, 1908. Salah satu lapas tertua yang masih ada di Nusa Kambangan. Dan kami lapas medium. Oh, Jadi kan ada bangunannya ini, jadi Bang. bangunan Belanda. Sebagian. Jadi gini Bang, di sana itu ada 12 UPT, 13 UPT apa ini? lapas. UPT unit laksana teknis di pemasyarakatan. Unit Kalau orang kenalnya pemasyarakatan. lembaga pemasyarakatan. Oh, gitu. Jadi unit, Bahasa umumnya. Bahasa umumnya. Di sana itu ada 12 itu 3 lapas super maksimum. Heeh. Kemudian ada 4 lapas maksimum. Bang, sebentar. Iya. Sambil ngopi aja Oh, boleh, nggak boleh, kita ngobrolnya biar jangan Oh, siap, berdiri. siap, siap. Enak, ya? Siap. Kalian ngopi juga, siapin. Masak air panas, ngopi. Dengerin kita ngobrol. Oke Bang. Nah, ini baru enak sambil ngopi kita. Yuk, abang di sana. Sambil hujan-hujan ya Bang. Yuk, isi. Wah. Abang tadi dari
Nusa Kambangan, iya. Iya. Nyebrang. 24 jam ada untuk kami, untuk saat-saat genting itu kapal kecil standby. Kemudian ada tamu khusus ya kami turun. Oh iya. Siap. Abang tinggal di dalam. Di dalam Nusa Kambangan. Oh. Jadi ada Terus perahu besar. dari sana ke sini berapa lama? Penyeberangan itu 5 menit memang. 5 menit penyeberangan. Dari Jalan pelabuhan. darat juga 5 menit. 2 kiloan dari sini. Oh, dekat. Deket. Oh, oke. Ya, Nah, jadi ceritanya siap. tadi pas ngelihat itu Hasil produk-produk kerajinan UMKM itu sama pihak Astonnya dijelaskan. Ya. Tapi terbatas sekali. Saya jadi penasaran kan. Ya. Oh, ini produknya seperti apa kok bisa ada cerita. Jadi yang disampaikan itu ini pembuatannya di seberang. Ya, Itu betul. bilangnya Ya, di seberang apa-apa. gitu Ya, kan. ya. Karena gitu saya pikir seberang jalan gitu. Karena di lobi seberang Seberang kata pulau dia. maksudnya. Hah, rupanya seberang pulau. Betul. Baru di situ saya tahu, loh maksudnya orang yang lagi dibina di dalam. Iya kata Iya. dia gitu. Ada kan banner yang ada foto-fotonya itu. Betul, ya. Itu juga saya liatin, wah gitu. Jadi izin Bang, yang tadi Iya. di bawah itu Heeh. itu hasil kerajinan 2 UPT. Di Lapas Cilacap sama Lapas di Nusa Kambangan. Oke. Khususnya tempat kami, yang batik Oke. itu di Lapas Parisan. Parisan. Dan itu sebagian ada yang cetak, sebagian ada yang tulis. Ya, print ya. Print Mm-mm. ya, ada yang print sama ada yang ditulis. Batiknya. Batiknya. Ah, Nanti oke. kalau ada waktu bisa lihat proses pembuatan di dalam. Pasti. Siap. Itu saya cuma bilang itu. Siap. Tapi kapannya nanti ya. Boleh. Karena gini Bang. Saya jelajah keliling Iya. Indonesia. Kami meliput potensi yang kita punya gitu. Siap. Ini salah satu gitu loh. Terima Nah, kasih. Bang. cuma yang menjadi satu daya tariknya lagi adalah ternyata yang buat itu Warga. saudara kita yang ada di Betul. dalam gitu. Mungkin abang juga akan kaget. Yang gambar itu, Ah. yang lukis itu, atau istilahnya kalau di batik itu desain, Heeh. itu warga negara asing. 2 orang, kami ada 3. Satu Ntar warga dulu, kita warga negara asing yang ditahan di. di dalam. Yang desainnya 2 orang itu. Heeh. Dan dia sudah menguasai budaya kita. Akhirnya makanya dia tuangkan ke batiknya itu memang agak sedikit unik. Mungkin berbeda dengan batik-batik di wilayah lain atau nggak di Jawa gitu. Mereka memahami struktur budaya kita, dituangkan di Dalam batik. batik itu, di kain itu. Ini serius. Betul Bang. Data lengkapnya nanti kalau KNK baru bisa lihat nanti di sana siapa mereka gitu. Dan udah lebih kurang 10 tahun lah mereka menggeluti itu. Karena memang hukumannya tinggi-tinggi Bang kalau di Nusa Kambangan. Iyalah. Oke, sebentar Bang. Iya, Waduh, saya harus jadwalkan nih. Siap. Harus. Oke, gini Bang. Selama ini saya meliput pengerjaan UMKM. Ini kan kategorinya UMKM ya. Betul. Pekerjaan UMKM yang seperti ini itu kan dari masyarakat kita di desa lah, di mana? Abang orang mana? Maaf. Saya Bima, NTB. Nah, di NTB sendiri punya ciri khas Betul. sendiri yang Tenun misalnya. iya tenun. Tenun ya. Itu ibu-ibu yang di rumah di Kampung-kampung pedalaman. sana, Iya. suaminya ke ladang, ke kebun, urus apa gitu. Sementara istri bantu untuk bikin Buat Iya kan? kerajinan ya. Iya kan? Salah satunya sarung. Iya. Di sana. di rumahnya, iya kan? Betul. Nah, itu yang kami selalu temui. Itu Indonesia gitu. Betul. Ini udah beda lagi. Nah, ini yang saya tadi sempat merinding juga. Wah, ternyata lapas cukup kreatif ya. Potensi mereka cukup banyak, luar biasa. Ketika mereka di dalam itu, bahkan yang tadinya sama sekali nggak ngerti terkait tentang itu, kita kasih motivasi, pembelajaran, justru muncul kreasi-kreasi mereka. Bukan berarti mereka di dalam itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga bisa berkreasi seperti warga di luar lapas juga. Makanya juga kita harus kasih kesempatan mereka untuk mengembangkan diri. Ketika mereka nanti keluar dari tembok itu, mereka bisa memberikan minimal untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.
masih ada harapan buat mereka untuk memberikan yang terbaik lah tengah-tengah masyarakat. Salah satu lewat kerajinan ini. Siapa yang sangka nanti mereka keluar, Iya, mereka itu. bangun perusahaan atau enggak Iya. tekstil atau enggak, ya sesuai keahlian mereka kita undang. Dan itu banyak juga yang sudah berhasil di luar sana. Sebentar, tadi dia bilang ada sidat sampai diekspor. Oh, sidat ini baru-baru ini. Baru-baru ini diproses lebih kurang mungkin nanti akan buat ribuan tambak di sana yang sudah berjalan ini untuk tambak udang, faname. Itu sudah Oke, Bang. berjalan. Simpan dulu deh, Iya. ini saya makin terengah ribuan tambak. Ribuan tambak nanti ke depan. Ada udang, sudah berjalan 2 titik, 6 lagi 1. Ini yang di pesisir semua. Kita pakai lahan yang tidak beririsan dengan hutan. Jadi pesisir yang dari zaman Belanda dulu memang sudah diolah oleh warga binaan dan baru beberapa tahun terakhir ini dikembangkan lagi, termasuk Pak Menteri kami nge-push terkait dengan kegiatan ketahanan pangan ini karena salah satu programnya Presiden kita. Dan luar biasa progresnya. Saya sebelum di Nusa Kambangan saya di Cilacap. Jadi mengikuti perkembangan semenjak ini diproses. Dan memang yang udang faname ini sudah berjalan. Yang sidat ini lagi diproses. Sudah dicoba juga dan alhamdulillah mungkin sesuai dengan kontur di kami mungkin cocok juga. Kalau ini diterapkannya sejak ada kementerian yang baru ini? Revitalisasi masyarakatan beberapa tahun yang lalu sudah mulai digerakkan. Oke. Semenjak menteri kami yang baru Pak Agus itu di-push lagi. Dan jangan kaget Bang, bukan itu saja kegiatan di sana. Kami di sana mungkin ada 15-20 kegiatan yang sedang booming-boomingnya. Tempat saya ada telur, selain batik tadi di dalam. Ada apa? Ayam petelur. Jadi kami ini di dalam ini mandiri Bang. Jadi telur tuh kami selain menghasilkan untuk warga, kami juga ekspor ke Cilacap. Oke. Ada di lapas terbuka itu mereka Jadi menghasilkan- pebisnis nih. Ya, jadi kami akan gimana caranya juga membantu masyarakat di Kabupaten Cilacap. Kan telur itu kan salah satu komoditi yang sangat dibutuhkan. Dimanapun telur itu pasti kurang, ayam juga pasti kurang. Iya. Nah salah satu telur ini di lapas terbuka itu sehari bisa memproduksi hampir 3-4 ribu telur. Gede ya. Jadi dia mensubsidi atau memberikan bantuan ke beberapa UPT, jadi tidak perlu beli di luar. Jadi juga menghemat biaya. Ayam petelur. Ayam petelur, ada bebek petelur, kemudian Bebek di juga. sana ada kambing Bang. Kami udah ratusan, Peternakan ternak. kambing. Peternakan, Susu atau pertanian, daging? Lebih ke daging. Daging. Lebih ke daging. Jadi diekspor ke sini dong Ada sapi, iya, hasilnya. ke Cilacap. Ketika dipanen, ekspor ke sini. Tapi karena ini kan mungkin kalau kayak kambing, itu kan baru. Setahun 2 tahun terakhir ini yang mungkin lebih ke internal kami dulu. Ya, makasih. Makasih. Om. Ya. Pengolahan sampah. Sudah. Pengolahan sampah ini maksudnya gimana? Jadi kami punya pengolahan sampah limbah di Terus? sana. Jadi Kabupaten Cilacap kami kerjasama untuk Pemdanya karena tempat pembuangannya kan terbatas. Akhirnya kami kerjasama. Sampah Cilacap pun diolah di sana, dikirim ke sana. Lalu? Selain sampah kami juga. Iya. Kalau di sini kan penyimpanannya sulit, makan tempat, Pasti. biayanya juga tinggi, Ya. cost-nya tinggi, Ya. pengiriman dan sebagainya. Karena ini kan dekat, Ya. penyeberangan juga tiap saat ada. Iya. Iya, cuma 5 Mungkin menit juga. Kosnya juga nggak terlalu besar. Akhirnya Pemda juga kerjasama dengan kami untuk pengolahan sampah, pembakaran di sana. Oh. Yang bisa dipisahkan, dimanfaatkan seperti plastik juga itu bisa dimanfaatkan oleh warga binaan. Berarti pengelolaannya ini memang dari Pemda. Pemda, dibakarnya di sana, diolah Iya. di sana. Iya. Yang mengerjakannya Warga binaan. Ini baru nih Pak Menteri kami, Pak Agus dan Pak Dirjen Masyarakatan. Jadi ada lagi Bang yang lain, nanti kaget nanti kalau saya lihat. Ntar dulu deh, simpan dulu. Simpan dulu Bang. Ya. Gini. Saya akan segera menjadwal Siap, untuk ke sana. masa gampangan. Tadi itu yang saya kaget,
waktu di sini dibilang ini kementerian yang baru, Pak Agus Andrianto gitu. Jadi ceritanya gini Bang, saya itu sudah pernah kolaborasi lah istilahnya dengan Pak Agus ketika sebagai Kapolda Sumatera Utara itu 2019 gitu. Nah, jadi dari sanalah kami kenalan. Jadi berkawan lah gitu ceritanya. Terus dia Kabaharkam, Bareskrim, Wakapolri, ya kan? Putra dari Blora. Saya pernah tugas di Blora, jadi tahu perkembangan karir beliau waktu itu. Jadi saya pernah di Karutan Blora dulu. Oh. Waktu beliau kabar eskrim kalau tidak salah. Oh. Saya 1,5 tahun di sana. Tahun 2020. Kabareskrim. Kabaharkam. Kabarkam ya? Kabaharkam. Saya waktu itu di Karutan Blora. Oke, ya. 2020 Kabaharkam. Kabarkam ya? Ya, Kabaharkam tapi nggak lama terus Kabareskrim. Berarti dapat 2 berarti? Mungkin. Karena Ya, mungkin kenanya setengah. 2 karena dia memang nggak terlalu lama Kabaharkam terus Kabareskrim. Iya. Mereka adalah saudara-saudara kita. Hanya beda posisi saja saat ini. Tapi suatu saat nanti kita adalah satu semuanya. Dukung penjelajahan kami menunjukkan Indonesia yang indah, Indonesia yang luar biasa. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.